Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Kali ini kami akan membahas topik mengenai decision tree untuk kepuasan pelanggan dan popularitas bisnis di sektor food and beverage atau yang kita kenal F&B. Dengan studi kasus utama yaitu Kopi Pawon Nusantara. Presentasi ini akan dipresentasikan oleh saya Muhammad Rafandika Wijaya Putra dengan NIM 25230042 beserta rekan saya Muhammad Afrizal dengan NIM 25230016. Pada kali ini saya akan membahas bagian 1 yaitu latar belakang masalah kepuasan pelanggan di sektor F&B. Yang kedua, kita akan bedah teori decision tree dan algoritma C4.5. Serta yang ketiga, kita akan bedah jurnal utama di Kopi Pawon Nusantara. Di industri food and beverage atau yang kita kenal F&B, kepuasan dan popularitas bisnis sangat menentukan keberlangsungan usaha. Namun, pemilik usaha sering mengalami kesulitan mengetahui faktor pasti penyebab pelanggan merasa puas ataupun tidak puas. Karena tidak semua pelanggan menyampaikan keluhan atau ulasannya secara langsung. Solusi berbasis data untuk masalah ini adalah decision tree atau pohon keputusan, yaitu metode data mining yang mengklasifikasikan data pelanggan sekaligus menghasilkan aturan atau rule yang dapat dipahami atau mudah dipahami. Contohnya, jika rasa enak, maka pelanggan merasa puas. Video ini membahas 5 jurnal yang menggunakan algoritma C4.5 di sektor F&B dengan studi kasus utama Kopi Pawon Nusantara. Lalu apa itu decision tree? Decision tree adalah struktur hierarkis menyerupai pohon yang terdiri dari yang pertama ada root atau akar, yaitu atribut utama di paling atas dengan nilai gen tertinggi. Yang kedua ada node internal, atribut-atribut yang diuji. Yang ketiga ada cabang, yaitu nilai dari hasil pengujian atribut tersebut. Yang terakhir ada leaf atau daun, yaitu kelas hasil klasifikasi akhir seperti puas ataupun tidak puas, laris atau tidak laris. Nah, biar makin jelas teman-teman bisa lihat di layar. Ini adalah contoh diagram hasil pembentukan pohon keputusan C4.5 atau decision tree C4.5. Dari restoran Dapur Solo cabang Kediri. Di sini, atribut produk terpilih sebagai root node atau akar utama. Dari produk, pohon bercabang menjadi 3 jalur, yaitu yang pertama, produk baik. Jika produk bernilai baik, maka hasilnya langsung puas. Yang kedua, jalur yang kedua adalah produk yang lumayan. Jika produk bernilai lumayan, pohon bercabang ke atribut fasilitas. Nah, jika fasilitasnya bernilai ya, maka hasilnya puas. Namun jika fasilitas bernilai tidak, maka hasilnya tidak puas. Dan yang jalur ketiga adalah produk yang kurang. Jika produk bernilai kurang, pohon bercabang ke atribut pelayanan. Jika pelayanannya ramah, hasilnya puas. Namun jika pelayanannya kurang, hasilnya tidak puas. Nah, sekarang bagaimana cara algoritma C4.5 membentuk pohon keputusan ini atau decision tree? Nah, ada 2 konsep kuncinya. Yang pertama ada entropi, yaitu mengukur ketidakpastian atau heterogenis data. Yang kedua ada gain, yaitu mengukur seberapa efektif sebuah atribut memisahkan data. Atribut gen tertinggi dipilih sebagai root node. Langkah kerjanya ada 4, teman-teman. Yang pertama ada pilih atribut dengan gen tertinggi sebagai akar. Yang kedua ada buat cabang untuk tiap nilai atribut tersebut. Yang ketiga bagi atau split data sesuai cabang. Dan yang terakhir ulangi hingga semua data pada satu cabang berkelas sama ataupun menjadi daun atau leaf, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke jurnal utama karya Iqbal dan kawan-kawan di tahun 2024 tentang Kopi Pawon Nusantara. Kopi Pawon Nusantara adalah kedai kopi kaki 5 dengan jargon kopi nikmat harga hemat. Berdiri sejak 10 Juni 2018 dan kini memiliki 52 outlet di Pulau Jawa. Nah, pemilik kesulitan menentukan menu kopi mana yang paling diminati jika hanya dari intuisi. Penelitian ini membandingkan decision tree dengan naive Bayes untuk memprediksi tingkat penjualan menu
apakah masuk kategori laris atau tidak laris. Dataset yang digunakan pada periode Januari hingga Desember 2023 sebanyak 228 entity data terdiri dari 73 data laris dan 155 yang tidak laris. Atributnya mencakup item menu, harga, kategori, proses, dan keterangan yang diolah di rapid manner. Hasil pengujian menunjukkan performa yang sangat luar biasa nih teman-teman. Yang pertama ada akurasi decision tree, yaitu mencapai 97,83% dengan AUC di 0,957 berkategori excellent. Dan yang kedua ada akurasi naive Bayes, yaitu sebesar 94,35%. Dan untuk precision dan recall decision tree di kelas laris yaitu 98,55%. Lalu ada recall di 94,44%. Lalu di jurnal tersebut ada kelas tidak laris yaitu precisionnya di angka 97,48% dan recallnya itu 99,36%. Meskipun naive Bayes punya AUC yang sedikit lebih tinggi, dari sisi akurasi keseluruhan, decision tree tetap unggul, yaitu 97,83% berbanding dengan 94,35%. Sekian penjelasan dari bagian 1. Selanjutnya bagian 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Afrizal. Silahkan Muhammad Afrizal. Oke, baik. Sekarang yang bagian 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal, NIM 252300016. Setelah membahas Kopi Pawon Nusantara, mari kita lihat bagaimana decision tree diterapkan di sektor restoran lewat studi kasus restoran Dapur Solo cabang Kediri. Nah, masalahnya, Dapur Solo Kediri kesulitan mengetahui tingkat kepuasan konsumen karena sistem keluhan hanya lewat kontak person. Jadi, tidak semua pelanggan yang tidak puas benar-benar melapor. Penelitian ini memakai decision tree C4.5 dari total 300 data dengan atribut yang disederhanakan menjadi 3 kategori: produk, fasilitas, dan pelayanan. Dari perhitungan entropi dan gain secara manual, atribut produk ternyata punya gain tertinggi, sehingga jadi root node, artinya faktor produk, rasa makanan dan minuman adalah akar pertimbangan utama pelanggan, baru diikuti fasilitas dan keramahan pelayan. Selanjutnya kita lihat studi kasus tentang kafe populer di Jakarta oleh Anissa tahun 2025 dari JUTC. Bisnis kafe di Jakarta tumbuh sangat pesat, sekitar 48% dari total kafe se-Indonesia. Tapi tidak semua kafe ramai dikunjungi. Penelitian ini menganalisis 584 kafe. Datanya diambil dari scraping Instagram, digabung dengan data kepadatan penduduk dari BPS, lalu divisualisasikan lewat Tableau. Hasilnya, akurasinya mencapai 95,69%. Nah, yang menarik, root node atau atribut penentu utamanya bukan rating, melainkan jumlah ulasan. Kafe dengan ulasan di bawah 200 cenderung kurang populer, diikuti oleh kepadatan penduduk di area tersebut. Baru kemudian rating. Ini menunjukkan bahwa visibilitas dan interaksi pelanggan secara online sama pentingnya dengan kualitas produk itu sendiri. Oke, kemudian ada studi berikutnya membawa kita ke kuliner tradisional restoran ayam bekaka, teman-teman. Penelitian Ningsih dan kawan-kawan tahun 2025 dari jurnal Malcolm. Selama ini pengelolaan data kepuasan pelanggan di sini masih dilakukan secara konvensional dan subjektif, sehingga sulit dijadikan dasar pengambilan keputusan berbasis data. Dengan algoritma C4.5, penelitian ini mencapai akurasi 96,15% dengan precision sempurna 100%. Nah, artinya setiap kali model ini memprediksi pelanggan puas, prediksinya selalu benar. Sangat andal dijadikan dasar keputusan bisnis, membuktikan bahwa C4.5 itu bukan cuma cocok untuk bisnis modern, tapi juga sangat efektif untuk kuliner tradisional. Studi terakhir kita, Kopi Kenangan oleh Fihir dan Martanto tahun 2023 dari Jati ITN Malang. Kopi Kenangan ini kedai kopi lokal non waralaba yang tumbuh pesat sampai jadi unicorn.
dengan penjualan lewat aplikasi digital seperti Gojek, Maxim, dan lainnya. Nah, objeknya sebenarnya mirip dengan jurnal utama kita, sama-sama bisnis kopi. Tapi di sini fokusnya pada pengalaman pemesanan lewat aplikasi, bukan penjualan langsung di gerai menggunakan Rapid Miner versi 10.3. Akurasinya 86,96%, sedikit lebih rendah dari Kopi Pawon Nusantara, teman-teman. Kemungkinan karena kompleksitas atribut layanan digital yang lebih beragam. Precision untuk kelas puas juga jauh lebih tinggi, 90% dibanding tidak puas. Dan yang hanya 66,67% kemungkinan karena data pelanggan tidak puas jumlahnya lebih sedikit. Sebagai penutup, kelebihan utama decision tree dibanding metode lain seperti knife bias adalah hasilnya berupa rule yang mudah dipahami, bahkan oleh pemilik bisnis awam sekalipun. Misalnya nih, jika rasanya enak dan pelayanannya ramah, maka pelanggan puas. Sehingga bisa langsung diterjemahkan menjadi strategi bisnis yang nyata. Studi kasus utama kami, Kopi Pawon Nusantara Decision Tree terbukti unggul dengan akurasi 97,83%, mengungguli knife bias yang hanya 94,35%. Temuan ini konsisten dengan jurnal-jurnal lain yang tadi kita bahas. Di Decision Tree adalah pilihan tepat untuk bisnis F&B dari UMKM tradisional sampai aplikasi digital yang ingin memahami pola kepuasan dan perilaku pelanggannya secara sederhana namun akurat. Nah, pembahasan tadi sekaligus menutup presentasi dari kami berdua. Selebihnya mohon maaf, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.